Hai, setiap streaming apa kabar? Good to see you again. So malam ini ya malam untuk ibadah doa bersama. So kita akan mulakan dengan puji penyembahan. So anda sabar ya kerana WL kita akan datang ya. Sekejap. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Okay. Our worship leader is here already. Welcome, Wajira. Halo, Halo, shalom shalom kepada kamu. kepada kamu. Apa kabar? Apa kabar? Baik, baik. How are you everyone? Kita bersyukur kepada Tuhan kepada karena Tuhan malam ini kita kita dipertemukan sekali sekali lagi. lagi. Kita percaya Kita percaya bahwa ini ini adalah adalah anugerah yang anugerah yang Tuhan Tuhan berikan kepada berikan kita. kepada kita. Oke. Oke. Bagi Bagi memulakan ibadah kita pada malam pada malam ini, mari ini, kita mari kita datang di hadirat datang di Tuhan. hadirat Tuhan. Mari kita Berdoa berdoa dengan dengan Haleluya Haleluya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, haleluya Roh haleluya Roh Kudus. Kudus. Kami sangat Kami sangat bersyukur ya bersyukur Tuhan ya atas Tuhan kasih atas setia kasih setia dalam dalam kehidupan kami. kehidupan kami. Karena sampai Karena pada sampai malam pada hari malam ini hari Tuhan, ini Tuhan, kami sekali kami lagi sekali dapat lagi dapat bersekutu bersekutu bersama-sama bersama-sama meskipun meskipun hanya di hanya di dalam live, tetapi tetapi kami kami percaya Roh Roh Kudus-Mu Kudus-Mu bersama bersama dengan dengan kami. dan kami Dan kami percaya Engkau Engkau ada ada di antara di kami. antara kami. Mari Mari Tuhan, Tuhan, bila bila Engkau Engkau menjamah setiap jamah hati setiap hati kami kami yang yang akan akan join join live pada live malam. pada malam ini. Terima kasih Terima kasih Tuhan, Tuhan, kami kami serahkan serahkan ibadah ibadah kami jam Tuhan tangan. jam tangan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus. Mari kita Mari kita penyembahan ini penyembahan ini kepada Tuhan Tuhan. Mantap. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita bantu Tuhan. Masuk dan darah domba. masuk dengan Hati itu. Sekali lagi Mari kita mengangkat suara dengan darah domba. Masuk
hatiku menyembah. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, Mari kita nyanyikan lagu Seruan Maha dengan darah dan domba, hatimu menyembah yang berkuasa. Tuhan, bersyukur ya Tuhan Yesus atas kebaikan dan kehidupan Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus kami hadirat Tuhan. Kami masuk ke dalam ruangan Tuhan, kami menyerahkan kami dalam tangan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Kami mengisytiharkan Tuhan hadir di Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan kuasa dalam kami untuk terus-menerus di dalam Engkau. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami sehati sepikir menginginkan menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, atmosfera di tempat di mana ada Tuhan Yesus dibersihkan. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada bersama-sama. Kuasa-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kami mengisytiharkan Tuhan Yesus, Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita memuji Tuhan dengan jalan puji syukur.
Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita harus bersyukur setiap waktu dan setiap apa sahaja yang ada pada kita, karena segala sesuatu yang ada pada kita dan terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendaknya Tuhan. Sebelum kita mendengar perhatian firman Tuhan pada malam ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk supaya benar-benar kita mengerti dan memahami maksud firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami membawa hati kami, pikiran kami, dan kehidupan kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, dan selipkan kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang disampaikan oleh firman-Mu pada malam ini ya Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan, kami manusia biasa, kami dalam pengertian kami, tetapi kami percaya bahwa Roh-Mu yang membuat kami mengerti ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Yes, Engkaulah yang kami dan kami ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kasih yang sempurna hanya kami dapatkan daripada Engkau. Haleluya, haleluya. Saya kembalikan kepada Pastor Jo. Oke, ya. Terima kasih Lozira ya yang sudah memimpin kita dalam puji penyembahan. Ya, so mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mau sembah Engkau dengan roh dan kebenaran Tuhan. Apa yang kami lakukan Tuhan, Tuhan Kau tahu hati setiap kami Tuhan. Tadi setiap kami menyembah Engkau Tuhan. Jamah setiap kami bicara dan setiap kami Tuhan. Dan sekejap firman Anda akan disampaikan kepada setiap yang streaming Tuhan. Dia Kau jamah setiap hati. Jamah setiap hati Tuhan. Jamah mereka Tuhan supaya mereka bisa menangkap kairos yang hari ini. Mereka bisa menangkap supaya mereka bisa menyimpan firman itu di dalam kita akan masuk ke dalam firman Tuhan malam ini. Topik malam ini ya berkenaan dengan bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Bahasa Inggris berarti rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always. Ya, rejoice in the Lord. So di sini kita akan mula dengan satu kutipan yang dari satu hamba Tuhan dari Amerika, yaitu D.L. Moody ya. Beliau menyatakan bahwa the Lord give His people perpetual joy. The Lord give His people perpetual joy. Maksud Tuhan memberi umatnya sukacita yang kekal, ya, sukacita yang abadi, sukacita yang kekal. When they walk in obedience to Him, when they walk in obedience to Him, ketika mereka berjalan dalam ketaatan, ya, kepadanya, ketika mereka berjalan dalam ketaatan padanya, yaitu the Lord Jesus give His people perpetual joy. Tuhan Yesus akan memberi setiap kita sukacita yang kekal semasa kita berjalan dalam ketaatan kepada Dia, kepada firman-Nya terutama. So di sini sangat penting di mana Anda dan saya bisa menerima sukacita yang bukan dari dunia, tapi sukacita yang ilahi, yang dari Tuhan Yesus directly, ya. Semasa kita taat kepada firman-Nya, semasa kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Seterusnya, C.S. Lewis, seorang penulis dan juga sarjana akademis, beliau menyatakan bahwa joy is the serious business of heaven. Joy is a serious business in heaven. Maksudnya sukacita adalah urusan serius surga. Sukacita adalah urusan serius di surga. So di sini kita bisa tangkap bahwa betapa pentingnya sukacita untuk Tuhan. Sebenarnya Tuhan sangat mau mencurahkan sukacita itu kepada Anda dan saya, kepada setiap orang percaya, termasuk Anda yang streaming. So tapi apakah Anda menyadarinya? Tuhan sangat mau Anda menerima sukacita itu.
So sekarang kita akan masuk ke dalamnya, ke dalam firman Tuhan, yaitu di Filipi pasal 4 ayat. Oke, bisa dengar? Bisa katakan? Ya. Oke, so sekarang kita akan masuk ke dalam Filipi pasal 4 ayat 4 menyatakan bersukacita senantiasa, selalu bergembira, kerana maksud bersukacita senantiasa dalam Tuhan, yaitu Tuhan inginkan setiap kita selalu bergembira, ya, semasa kita bersatu dengan Tuhan. Tuhan mau mengatakan bahwa hendaklah kamu sentiasa bergembira di dalam Tuhan. Maksud Tuhan mau kita setiap waktu bersukacita dengan Dia. Sekali lagi, katakan bersukacitalah. Tuhan mau kita tetap bergembira. Tuhan mau kita maintain, ya, itu sukacita itu. So, di dalam bahasa Inggris menyatakan rejoice in the Lord always. Again, rejoice. So, di sini jika Anda bisa tangkap bahwa ada berapa kali di mana firman menyatakan tentang sukacita? 2 kali sebenarnya. Ada 2 kali di dalam ayat 4. Yang pertama dia katakan bersukacita sentiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Tuhan sebenarnya Tuhan bukan setakat mau kita bersukacita, tapi Tuhan perintahkan setiap kita sebagai umatnya, sebagai orang percaya, kepada setiap muridnya, yaitu Anda dan saya, untuk sentiasa maintain, sentiasa menjaga, mempertahankan bagian itu, yaitu bersukacita. Ayat 5 menyatakan bahwa hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikanmu diketahui setiap orang. Maksudnya Tuhan mau setiap sikap kita yang baik, ya, yang baik itu bisa orang lain melihat di dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kita terlalu mementingkan diri kita. Tapi Tuhan mau lemah lembut kita. Tuhan mau baik hati kita. Bisa diketahui. Bisa dilihat oleh semua orang. Dan Tuhan, seterusnya ayat 5 menyatakan, Tuhan sudah dekat. Di mana Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan datang dengan segera. Ya, tidak lama lagi Tuhan akan datang. So, ingat bahwa Tuhan mau kita terus menjaga. Ya, Tuhan bukan setakat bersukacita, Tuhan juga ingin setiap hati kita bisa dilihat oleh, bukan setakat oleh semua jemaat, tapi juga boleh dilihat dari semua orang di dunia ini. Ya. Seterusnya, ayat 6, so di Filipi pasal 4, ayat 4 sampai ayat 9. Ya. So sekarang kita akan masuk ke dalam ayat 6. Ya. So kita akan melewati semua ayat ini. Lepas itu kita akan lihat bagaimana kita bisa mempertahankan sukacita itu. Ya. Ayat 6 menyatakan, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. So di sini Tuhan mengingatkan setiap Anda dan saya, jangan kita khawatir. Dia khawatir maksud apa? Khawatir maksud kita ragu-ragu. Kita berasa gelisah. Bahkan kita terlalu peduli ke atas semua keperluan dunia ini. Apa yang orang lihat ke atas hidup kita. Apa mungkin Anda sedang bergumul dengan bagian keuangan. Mungkin Anda sedang bergumul dengan keluarga. Mungkin Anda sedang bergumul dengan pekerjaan. Mungkin Anda sedang bergumul dengan anak-anak Anda atau orang tua Anda dan sebagainya. Tuhan mengingatkan kita, jangan kekhawatiran itu muncul di dalam hidup kita. Pertahankan, jangan. Satu perintah untuk setiap kita bahwa kita harus berjaga-jaga, berhati-hati supaya khawatir, supaya takut itu tidak muncul di dalam hidup kita. Dan Tuhan mengingatkan setiap kita apa? Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa maksud itu? Dalam doa dan permohonan. Maksud Tuhan inginkan kita berdoa sentiasa. Tuhan mau kita anjurkan permintaan kita kepada Dia.
bawa segalanya dalam doa, ya. Dan sampaikan semua kebutuhan kita kepada Dia. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Berdoa dan mintalah semua keperluan kepada Dia, ya. Biar segala kehendak-Mu dinyatakan kepada Allah dalam doa dan permintaan. Dan sangat penting semasa kita sampaikan semua doa dan permintaan, kita juga harus ingat satu hal juga. Di mana apa? Kita harus ingat, jangan lupa kita berucap syukur. Ucapan syukur sangat penting. Semasa kita mengatakan doa, kita mengucapkan doa, kita harus ingat, jangan lupa untuk berucap syukur, ya. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena semua dari Dia. Tuhan yang sumber segala-galanya. Ya, Tuhan yang sumber segala-galanya. Semua doa kita, semua permohonan kita, Tuhan bisa jawab. Dan Tuhan bisa memberkati hidup kita. Ya. Seterusnya ayat 7 menyatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. The peace of God, damai sejahtera, itu yang melampaui segala hal. Maksud apa? Maksud yang diberi Allah itu terlalu besar sampai ada kala kita tidak bisa mengerti mengapa Tuhan begitu mengasihi kita. Mengapa Tuhan mencurahkan damai kedamaian itu dalam hidup kita. Itu jauh melebihi pengertian setiap manusia, ya. Jauh melebihi setiap pengertian setiap kita, ya. Yang melampaui segala akal akan memelihara. Semua itu damai sejahtera akan menjaga, mengawal hati dan pikiran kita, ya. Menjadikan pikiran hati kita ada damai, ada tenangan, ada tenteram di dalam Dia. Semua dari Dia. Ingat, jemaah CST, setiap yang streaming, ingat, semua dari Dia. Tuhan bisa mencurahkan kedamaian yang melebihi yang bisa diberi oleh dunia ini, ya. Melampaui lebih jauh melebihi setiap pengertian setiap kita, ya. So sangat baik Tuhan, ya, ke dalam hidup setiap kita. Ayat 8 menyatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu, ya. So di sini Tuhan menyatakan bahwa apa yang benar, apa yang mengikuti kebenaran firman, apa yang mulia, maksud apa yang terhormat, apa yang adil, just, something that is just, apa yang suci, semua yang suci, semua yang kudus, semua yang berkenan dengan Tuhan, semua yang manis, semua yang murni untuk Tuhan, untuk di mata Tuhan, semua yang sedap didengar, semua yang baik, semua yang disebut kebajikan. Kebajikan maksud apa? Kebaikan secara moral. Kebaikan secara moral, bukan apa yang baik di mata Anda saja, tapi yang baik di mata moral. Tuhan mempunyai standar morality yang tinggi. Kita harus memahami bahwa Tuhan bukan Tuhan yang cincai. Kerana apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Be ye holy, because God is holy. Mari kita menjaga kekudusan di dalam hidup kita. Kebajikan itu sangat penting di mata Tuhan juga. Dan semua yang patut dipuji, semua yang layak diucapkan, semua yang layak dipujikan. Tuhan mau apa? Pikirkanlah semua itu. Tuhan mau apa? Kita bisa fokus. Kita bisa isikan pikiran kita dengan semua kebaikan itu, semua yang benar itu. Tuhan mau kita arahkan pikiran kita ke dalam semua yang baik itu, yang bernilai, yang sangat penting di dalam hati Dia. Tuhan mau kita tetaplah memikirkan hal-hal yang bernilai, semua yang patut dipuji. Ayat 9 menyatakan bahwa dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang sudah kamu terima
dan apa yang sudah kamu dengarkan, dan apa yang sudah kamu lihat padaku, lakukan itu. So di sini Tuhan katakan bahwa apa yang sudah Anda pelajari mengikut firman. Di sini Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, menyatakan kepada mereka apa yang sudah mereka dengar dari Paulus, apa yang sudah mereka terima, apa yang sudah mereka tangkap yang dalam hidup Paulus, apa yang sudah mereka dengar, apa kata-kata yang diberi oleh Paulus, apa yang sudah kamu lihat padaku, apakah perbuatan yang sudah Paulus lakukan. Follow God, ya. Apa yang sudah mereka lihat, ikuti perbuatan Paulus. Paulus mengatakan bahwa lakukan itu. Firman menyatakan bahwa kita harus apa? Mempraktikkan itu. Semua yang baik itu, ya. Apa yang kita dengar, apa yang sudah kita tangkap, kata-kata yang membangun, perbuatan-perbuatan yang baik, bukan setakat di mata kita, tapi yang baik mengikut standar Tuhan. Praktikkan itu. Latihkan diri Anda mengikut standar itu, ya. Karena saya percaya Anda masih ingat tentang Yakobus pasal 1 ayat 22 menyatakan apa? Kita harus apa? Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Maksud, bukan hanya mendengar, tapi mendengar untuk melakukannya. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kamu akan membohongi terhadap Tuhan. Kamu sedang memperdayakan diri sendiri. So, sangat penting di mana kita menjadi pelaku firman. Seterusnya ayat 9 menyatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. So, semua ingat bahwa ada bahagian di mana kita harus sebagai anak Tuhan, kita harus lakukan. Semasa kita lakukan yang baik, lakukan yang berkenan di mata Tuhan. Damai sejahtera, kita akan dilimpah dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kita akan menerima damai sejahtera. Kita akan menerima sukacita yang dari Tuhan. Itu akan menyertai Anda dan saya. Setiap kita yang taat kepada firman-Nya. Ingat, Anda hanya bisa menangkap sukacita itu. Menerima sukacita itu. Anda bisa menerima kedamaian itu. Kedamaian ilahi itu. Jika Anda seorang Kristen yang taat kepada firman. So, ada syaratnya. Ada syaratnya. So, mari kita ingat bahwa semua janji-janji Tuhan, termasuk sukacita, termasuk damai sejahtera, ada syaratnya. Kita harus follow standar Tuhan. Ya? Kalau kita tidak follow standar Tuhan, kita tak akan bisa menerimanya. Mungkin Anda hanya menerima sebahagian kecil. Mungkin 10%, 20%, 30% saja. Kalau Anda sentiasa memberontak kepada kebenaran firman. So, ini sangat penting kepada setiap kita, pengingatan bukan setakat untuk Anda saja, tapi untuk saya juga sebagai hamba Tuhan. So, mengapa damai sukacita itu penting? Bahkan sangat penting di dalam hidup kita. Itu janji Tuhan, ingat. Setiap Anda yang streaming, Anda bisa menerima anugerah itu. Tapi Tuhan mau kita menjadi seorang Kristen yang taat kepada kebenaran firman. So, mengapa sukacita sangat penting? Pertama, sukacita sangat penting kerana itu bisa mempengaruhi semangat kita dalam hidup harian kita. So, jika Anda masih ingat bahwa tadi saya katakan, di Filipi pasal 4 ayat 4 menyatakan bahwa bersukacita senantiasa. Seterusnya, bersukacita senantiasa. 2 kali Tuhan mengingatkan kita. Bahkan bukan setakat mengingatkan kita, tapi Tuhan perintahkan setiap anak Dia bahwa kita harus bersukacita. Mengapa begitu? Karena semasa kita mempunyai sukacita, itu akan mempengaruhi semangat. Ya, it will influence your passion. Ya, your zeal for God. Ya, so itu bukan satu kebetulan di mana Tuhan 2 kali mengingatkan kita bersukacitalah. Bersukacitalah. Mengapa kita harus bersukacita?
Kerana supaya kita tidak khawatir, kita tidak gelisah, kita tidak menjadi orang yang takut. Ya, sangat senang kita kalau kita dipengaruhi oleh bahagian yang negatif, kan? Tak usah diajar. Kita selalu memikirkan setiap yang jelek, setiap tidak membangun. Kita setiap sangat senang mengingatkan sesuatu yang negatif akan berlaku dalam hidup kita. Tapi saya mau mengatakan bahwa ada kala itu tidak berlaku dalam hidup kita. Mengapa kita harus memikirkan yang bukan-bukan, yang negatif? Itulah sebab mari kita membangun roh kita. Ya, tetap bersukacita supaya Anda tidak khawatir, Anda tidak gelisah. Anda akan mempunyai satu roh dengan Tuhan, ya. Supaya juga semasa Anda tidak takut, Anda juga akan menerima janji-janji dari Tuhan. Anda akan melihat bahwa semua doa yang Anda doakan, semua doa, semua permohonan Anda kepada Tuhan akan bisa diucap oleh Tuhan, ya. So, mari kita mempertahankan itu. So, yang pertama, mengapa sukacita sangat penting? Kerana itu akan mempengaruhi semangat Anda, ya, hidup harian Anda. Kedua, mengapa sukacita itu sangat penting juga? Kerana itu akan memberi pandangan dunia yang positif. Pandangan dunia positif. Anda akan bisa melihat harapan di dalam keadaan yang sangat mencabar. Ya, Anda bisa, you can see hope. Anda bisa menangkap pengharapan di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberi pengharapan. Anda bisa melihat, wah, tetap saya masih ada harapan. Anda masih bisa berharap kepada masa depan Anda. So, Anda bisa lihatkan di sini, mengingatkan bahwa Tuhan mau kita apa? Pikirkan semua ini. Pikirkan yang baik. Ya, pikirkan yang baik. Semasa kita pikirkan yang baik, semasa kita merenungkan yang mulia, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, ya, yang manis, yang membangunkan. Semasa kita merenungkan, itulah sebab di Yosua pasal 1 menyatakan, semasa kita merenungkan firman siang dan malam, apa yang berlaku? Ya, Tuhan akan menguatkan kita. Kita akan menjadi orang yang teguh, yang kuat di dalam Tuhan. Ya, so itulah sebab sangat penting kita mempertahankan sukacita. So, kita mempertahankan sukacita supaya kerana ia akan mempengaruhi semangat Anda. Kita mempertahankan sukacita itu kerana apa? Supaya kita tetap mempunyai pandangan dunia positif. Kita tidak akan melihat badai saja. Tapi hidup kita akan tetap fokus kepada siapa? Kristus Yesus. Dia sumber kekuatan. Seperti kita lihat satu murid yaitu Petrus. Setiap kali dia fokus kepada Tuhan. Semasa dia berjalan di dalam air. Dia fokus kepada Tuhan Yesus. Dia bisa berjalan di atas air seperti Kristus. Tapi semasa Petrus berfokus kepada badai yang datang. Bahkan itu bukan badai yang besar. Itu hanya angin yang sepoi-sepoi saja. Semasa dia berfokus kepada badai, kepada angin yang kecil itu, dia terus tenggelam. Kakinya tenggelam. Lebih dalam memasuki samudera itu. So, itulah sangat sebab Tuhan mau kita tetap fokus pandangan kita hanya kepada Dia. Itu saja, ya. Seterusnya, so bagaimana kita bisa mempertahankan sukacita? Tadi Filipi pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 4 sampai ayat 9 ada jawabannya. Itu ada solusi. Bagaimana kita bisa mempertahankan sukacita itu? Yang pertama, kita bisa mempertahankannya semasa kita menuruti apa? Perintah Tuhan di sini. Bersukacitalah itu 2 kali dinyatakan. Sebenarnya itulah satu perintah
itu bukan satu pilihan Anda. Bukan bahwa Anda bisa pilih jika Anda katakan, saya Kristen. Kristen maksud apa? Kristen maksud Anda pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, apakah Anda sepatutnya mengikuti firman, kebenaran firman? Yes, of course. Anda harus melakukannya. Anda harus mentaatinya. Anda harus menuruti perintah Tuhan. Ya, so kita bisa mempertahankan sukacita itu semasa kita mengusahakan. Ya, kita mengusahakan, bahkan kita harus melakukannya. Ya, di sini ayat 9 katakan apa? Apa yang sudah Anda pelajari, apa yang sudah Anda terima, apa yang sudah Anda dengar, apa yang sudah Anda lihat mengikut perbuatan Paulus itu, lakukannya. Just do it. Do it. Lakukannya. Harus ada usaha dalam bahagian Anda. Kalau Anda tidak melakukannya, Anda bisa sebagai anak Tuhan, Anda bisa sangat serius, Anda bisa kerap mendengar YouTube, Anda bisa kerap mengikuti mutiara malam dan sebagainya, bahkan ibadah doa. Tapi kerana Anda tidak melakukan menjadi pelaku firman, Anda tidak bisa menerima janji Tuhan itu. Anda tidak akan bisa menerima sukacita itu. Pertama, harus ada usaha. Anda harus taati perintah Tuhan, yaitu bersukacitalah. Lakukannya. Just do it. Ya? Just do it. Satu perintah. Anda bisa terima itu semasa Anda melakukannya. Semasa Anda melakukan bahagian Anda. Lakukannya. Kedua, bagaimana Anda bisa mempertahankan sukacita itu? Ya, Anda bisa mempertahankan dengan jangan khawatir. Ya, di sini jika Anda masih ingat ayat 6 menyatakan bahwa apa? Janganlah hendak kamu khawatir. Ya, Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan kita khawatir. Kerana damai sejahtera Allah yang melampaui, yang melebihi akal budi Anda, ya, itu akan menjaga hati dan pikiran Anda. Itu janji Tuhan. Tuhan katakan apa? Jangan khawatir. Sukacita itu akan tetap di dalam hidup Anda, akan kekal di dalam hidup Anda. Semasa apa? Semasa Anda tidak khawatir. Setiap kali Anda khawatir, Anda sebenarnya sedang menghancurkan bit by bit, ya, sukacita hidup Anda yang sudah janji, itu janji dari Tuhan. Semasa Anda khawatir, setiap kali sukacita itu akan dikurangkan dan sebagainya. So, sangat penting, mari kita menjaga kekhawatiran tidak akan menolong apapun, kan? Apa akibat ketika Anda khawatir sebenarnya? Sebenarnya itu akan memperburukkan keadaan kamu. Itu akan memperburukkan keadaan Anda. Itu tidak akan menjadikan situasi Anda lebih berkenan, lebih baik. Itu akan menjadi lebih buruk, lebih serius, lebih susah ditewasi, ya. Lebih susah kita melewati semua ini. Semasa kita apa? Semasa kita khawatir. Itulah sebab kita harus menjaga. Kita harus bertahan. Kita harus berhati-hati. Jangan khawatir. Semasa Anda tidak khawatir, Anda bisa mempertahankan sukacita itu. Ya? Dan damai sejahtera. The peace of God. Kedamaian Tuhan, kedamaian ilahi akan menemani hidup Anda. Akan menyertai hidup Anda. Ya? Akan memelihara, menjagai hidup Anda. Ya. So, yang pertama ialah apa? Bagaimana Anda mempertahankan sukacita? Dengan apa? Dengan melakukan, dengan usaha Anda sendiri. Kedua, bagaimana Anda bisa mempertahankan sukacita itu? Dengan apa? Dengan menjadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Supaya sukacita itu bisa membawa kedamaian Tuhan ke dalam hidup Anda. Anda bisa menerima janji Tuhan itu. Ketiga, bagaimana Anda bisa mempertahankan sukacita itu? Dengan apa? Tadi ayat 8
menyatakan apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang terhormat, semua yang adil, whatever that is justice, semua yang suci, semua yang kudus, yang berkenan di mata Tuhan, semua yang manis, semua yang murni, semua yang sedap didengar, semua yang baik didengar, semua yang sebut kebajikan, semua yang mengikut standar moralitas Tuhan, semua kebaikan moral mengikut standar Tuhan, ya, semua yang patut dipuji, semua yang layak diucapkan, semua yang patut diucapkan, semua yang harus ditinggikan. Tuhan kata apa? Pikirkanlah semua ini. Tuhan mahu kita isikan pikiran akal budi kita dengan yang semua yang baik dan benar. Tuhan mahu kita arahkan pikiran kita. Tuhan mahu kita tetaplah memikirkan hal-hal yang bernilai, yang berharga, yang patut dipuji. Maksud apa? Bagaimana Anda bisa mempertahankan sukacita itu? Dengan apa? Dengan memikirkan semua yang baik dan benar sesuai dengan firman. So sekarang saya mau tanya setiap streaming atau teman Anda yang duduk di sebelah. Berapa waktu Anda memberi dalam membaca firman? Karena Tuhan mau memikir kita, Tuhan perintah setiap kita untuk pikirkan semua yang baik dan benar. Yang baik yang benar datang dari mana? Apakah itu datang dari berita? Setiap kali kita membaca newspaper, ya, kabar, atau membaca WhatsApp, membaca Facebook, membaca Twitter, membaca Instagram dan sebagainya, Telegram dan sebagainya. Apakah Anda bisa menangkap semua yang baik? Sangat sering kita sedang mengisi hidup kita dengan apa? Yang negatif, yang bahkan menjadi sesuatu yang humor, tapi tidak membangun. Sesuatu yang tidak membangun kita isi hidup kita. Kita bukan memberi waktu dengan membaca firman, dengan merenungkan kebenaran firman, dengan meneliti kebenaran firman. Kalau kita tidak memberi waktu untuk membaca firman, untuk meneliti, untuk pelajari firman, bagaimana Anda bisa menerima yang baik dan benar, yang kudus, yang berkenan, yang sesuai dengan standar, bukan standar dunia. Karena standar dunia sangat amat berbeda dengan standar Tuhan. Sangat amat berbeda. So, di dunia ini katakan free sex okay, one night stand okay. Tapi di mata Tuhan tak boleh, tidak diizinkan. Jika mengikut standar dunia, boleh bermain-main, berpesta pora is okay. Minum bersama, enjoy, okay. Tapi jika kita bicara tentang minum sampai mabuk, itu tidak diizinkan. Anda bisa kata, ya pastor, saya hanya minum untuk enjoy, untuk kesehatan. Tapi betulkah Anda minum untuk kesehatan? Karena itu bukan kebenaran firman. Itu bukan tidak baik untuk Anda. Semasa Anda minum, bahkan semasa teman Anda menawar, free, Carlsberg free, Heineken free, dan sebagainya. Apakah Anda akan menolak? Kalau Anda tidak mempunyai kebenaran pendirian yang kuat dengan semasa Anda memberi waktu meneliti firman Tuhan, Anda tidak akan menolak. Anda akan kata, wow, gratis. Thank you, Fred. Ya, thank you very much. I enjoy it. Thank you very much. Anda sangat tahu hati saya. Maka Anda kata kepada teman Anda, thank you for your free beer, for your free XO. So di sini saya mau mengingatkan Anda hanya bisa pikirkan semua yang baik dan benar, dan Anda hanya bisa mempertahankan sukacita itu
semasa Anda memberi waktu membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Itu saja, no shortcut. Kalau Anda tidak memberi waktu, sorry, Anda sedang dipengaruhi. Bahkan Anda bisa jatuh dalam dosa. Bukan setakat dalam dosa, bahkan Anda berdosa terjerat sampai ketagihan. Sampai satu hari Anda tak bisa dilepaskan. Walaupun Anda bertobat, tak bisa dilepaskan. Bahkan sampai Anda terjerat dan Anda dihukum dan dibuang ke lautan api. Itu bisa berlaku sebenarnya. Jika Anda tidak mempertahankan, kerana semua ini mempengaruhi. Sukacita Anda akan mempengaruhi. Jika Anda down, jika Anda khawatir, jika Anda takut, jika Anda seperti sangat terima sangat banyak tekanan, Anda down, Anda minum, Anda terjerat mungkin dalam hubungan seks dengan, karena Anda tersadar, Anda sangat senang main-main dengan opposite sex yang berbeda gender. Anda terjatuh. So, bagaimana Anda bisa mempertahankan kekudusan Anda? Apakah Tuhan berkenan dengan hidup Anda? So, sangat penting. Mari kita belajar. So, poin yang ketiga ini ialah pikirkanlah semua yang baik dan benar. Pikirkan semua yang baik dan benar. Ya. So, saya mau mengulangi. Bagaimana Anda bisa mempertahankan sukacita Anda? Dengan apa? Dengan lakukannya. Dengan melakukan perintah Tuhan. Dengan usaha Anda. Sangat penting. Usaha Anda. Bukan pilihan. Itu satu perintah. Anda harus mengusahakan. Ya. Kalau Anda tidak mengusahakan, Anda tidak akan bisa menerima sukacita ilahi. Anda mungkin bergembira saja. Gembira saja. Happy. Tapi itu tidak akan lasting. Itu tidak akan berkekalan. Pertama, Anda bisa pertahankan sukacita dengan apa? Dengan mengusahakannya. Bagian Anda. Dengan melakukannya. Melakukan perintah Tuhan. Kedua, Anda bisa mempertahankan sukacita itu dengan menjaga hati. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Ketiga, Anda bisa mempertahankan sukacita itu dengan apa? Dengan selalu memikirkan semua yang baik dan benar. Sesuai dengan firman. Sesuai dengan Alkitab. Anda bisa mempertahankan itu. Sebenarnya. You can. I say you can. Semasa Anda menjaga hidup Anda. Semasa Anda tidak khawatir. Semasa Anda selalu memikirkan kebenaran firman. Semasa Anda menjadi pelaku firman untuk kemuliaan Tuhan. Ya. So, itu yang saya mau mengingatkan kepada setiap Anda. You can be overcomer. Anda bisa menjadi lebih dari pemenang. Ya. Anda bisa memiliki, Anda bisa menerima janji sukacita itu. Bahkan damai sejahtera, kedamaian yang bukan dari dunia ini. Tapi kedamaian ilahi. Anda bisa menerima itu. Dan saya mau mengakhiri firman malam ini dengan satu kutipan dari seorang olahragawan Amerika, ya. Sebelum beliau menjadi hamba Tuhan, beliau ya seorang olahragawan. Nama dia Billy Sunday. Billy Sunday. Beliau menyatakan bahwa if you have no joy, ingat, if you have no joy, there is a leak in your Christianity somewhere. If you have no joy, there is a leak in your Christianity somewhere. Maksud apa? Jika Anda tidak memiliki sukacita ilahi, jika Anda tidak memiliki sukacita, ada apa? Ada kebocoran dalam kekristenan Anda di suatu tempat. Ada kebocoran dalam kekristenan Anda di satu tempat. So, malam ini saya mau tanya kepada Anda, apakah Anda ingin menghentikan kebocoran ini? Yaitu kebocoran sukacita. Do you want untuk menghentikan kebocoran ini? Saya percaya Anda rindu, kan? Mari kita mempertahankan. Mari kita menjadi pelaku firman. Mari kita menjaga hati untuk
tetap tidak khawatir, ya. Tetap tidak khawatir. Dan mari kita apa? Selalu memikirkan yang benar dan yang baik. Selalu memikirkan yang benar dan baik. Karena sangat penting di mana kalau Anda tidak ada memiliki sukacita itu, saya percaya ada kebocoran. Ada kebocoran. Anda harus selidik, Anda harus tanya Tuhan. Mungkin itu bisa tak semesti itu kerana dosa Anda. Mungkin kecuaian Anda, mungkin serangan iblis juga, dan lain-lain. Anda harus mencari Tuhan dan cari di mana kebocoran itu. Kebocoran itu sampai Anda kehilangan sukacita itu. Anda kehilangan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ya, so itu bagian setiap kita sebagai orang percaya. Hentikan kebocoran. Mari kita terima sukacita yang penuh yang dari Tuhan. Ya, terima sukacita penuh yang dari Tuhan. So sekarang kita akan masuk ke dalam bahan doa. Ya, so malam ini ialah ibadah doa. Ya, so jika ada di antara Anda streaming mempunyai bahan doa, Anda bisa tulis di Facebook sekarang. Ya, kalau ada, ya, Anda bisa tulis di Facebook, di mana kita sama-sama akan mendoakan untuk Anda. Ya, jika Anda perlu bahan doa. Ya, ya, saya akan tunggu berapa menit, berapa saat. So jika ada bahan doa, Anda bisa tulis di dalam Facebook. Kita akan masuk dalam mendoakan berapa bahagian. Ya, kita akan doakan untuk setiap yang streaming. Ya, mungkin ada dalam pergumulan, mungkin ada dalam badai yang tertentu dan sebagainya. Saya ingin doakan supaya Anda terima yang terbaik yang dari Tuhan. Jangan gelisah, ya. Ingat, firman mengatakan janganlah khawatir, jangan khawatir, karena itu tidak membawa kebaikan, bahkan itu membawa keburukan. Ya, itu menjadi keadaan Anda lebih serius. Ya, tetap berjaga-jaga dalam hidup Anda, berjaga-jaga membentengi hidup dalam doa, dalam firman Tuhan. Ya, pertama kita akan mendoakan setiap yang streaming. Ya, kedua kita akan mendoakan tubuh Kristus yang di Malaysia, sama mereka jemaat atau pemimpin gereja, ya, pastor, pemimpin gereja dan sebagainya, supaya setiap kita tetap kuat, ya, setiap kita, ya, tetap mempunyai roh takut Tuhan. Jangan ikuti cara dunia ini, jangan ikuti jalan dunia ini. Ya, kita tetap kuat sesuai dengan kebenaran firman. Kita hidupi firman itu, kerana itu akan menjadikan kita lebih dan benar. Ya, kedua kita akan mendoakan untuk tubuh Kristus di Malaysia. Ketiga kita akan mendoakan untuk bangsa kita, ya, dalam bahagian politik, dalam bahagian sosial, ekonomi dan sebagainya. So sangat penting, jangan kita hanya fokus kepada mendoakan bahagian ekonomi saja. Memang itu sangat penting untuk setiap kita. Saya bukan katakan bahwa itu tidak penting, tapi sangat penting kita mendoakan untuk keadaan sosial di mana semua terpelihara. Ya, kita mau mendoakan untuk setiap ahli politik di Malaysia, dari Perdana Menteri kita sampai kabinet, sampai setiap menteri besar, setiap pegawai pemerintah, dan setiap agung sultan kita yang dikasihi. Ya, mendoakan mereka supaya mereka bisa melakukan semua dengan baik dan benar di mata Tuhan. Ya, so jika tidak ada, kita so kita akan doakan untuk Anda supaya dapat pekerjaan yang terbaik. Ya, ya Tuhan, kami serahkan, ya, sekarang keadaan Anda, Tuhan. Ya Tuhan, biar Engkau buka jalan untuk dia, Tuhan. Kami tahu setiap kali kami berdoa, kami memohon kepada Engkau, Tuhan, tidak sia-sia, Tuhan. Kita doakan dengan iman, kita doakan dengan benar, Tuhan, bahwa Engkau akan membuka jalan untuk dia, memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. More than what she can think, more than what she can think.
Mengikut Efesus pasal 3 ayat 20 menyatakan, melebihi apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Melebihi yang bisa kita pikirkan, kami pikirkan dan doakan. Karena Engkau Kristus Tuhan. Engkau Tuhan dia. Engkau Alfa dan Omega. Engkau sumber berkat dia. Ya Tuhan, berkati hidup dia, terus menjaga dia dan menjadikan semua pekerjaan, semua hasil pekerjaan dia berhasil Tuhan. Berhasil, sangat berhasil sampai dia bisa mengerti bahwa hanya Engkau yang mencurahkan berkat itu. Yes Lord, even dalam saat ini Tuhan, dia tetap kuat di dalam Engkau. Dia tetap menerima sukacita ilahi. Dia tetap menerima kedamaian yang dari Engkau Tuhan. Thank you Lord. Bless her, strengthen her, pelihara dia, hidupnya Tuhan. Thank you Lord. Dan setiap streaming, biar Tuhan terus menjamah hidup Anda, mempunyai hati yang terbuka, hati untuk Tuhan, terus fokus kepada Tuhan. Apapun keadaan Anda, situasi Anda, fokus kepada Tuhan. Jika Anda perlu sesuatu bahan Tuhan, terus fokus kepada Tuhan, karena Tuhanlah sebenarnya, bukan saya, tapi Tuhanlah yang akan memberkati hidup Anda. Hidup sesuai dengan kebenaran firman. Sangat penting, ya. Hidup sesuai dengan kebenaran firman, ya. Karena itu akan menjadi Anda berkenan di mata dia. Dan sangat cepat Tuhan akan menjawab doa Anda, ya. So, seterusnya kita akan mendoakan untuk tubuh Kristus yang di Malaysia, sama ada jemaat biasa ataupun pemimpin gereja atau pelayanan. Tuhan, setiap kami mau serahkan tubuh Kristus. Kami mengaku bahwa Engkau kepala tubuh Kristus. Engkau raja segala raja. You are the head of your church. You are the head of your church. Kami memberi semua kemuliaan kehormatan hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau lah Panglima kami Tuhan. Engkau lah Panglima kami Tuhan. Terus pimpin hidup kami. Biar setiap kami anak-Mu mempunyai roh takut Tuhan. Terus hidup sesuai dengan kebenaran Engkau Tuhan. Kami diberi kekuatan untuk melewati setiap badai. Bahkan setiap badai, setiap ujian yang sudah Engkau izinkan Tuhan. Kami akan seperti apa yang Daud lewati, apa yang Ayub lewati Bapa. Bahkan apa yang seperti Raja Nebukadnezar lewati. Selepas kami melewati ujian itu, kami selepas kami juga seperti Nabi Daniel, setiap ujian yang kami lewati Tuhan, Anda memberi promosi Bapa kepada setiap kami Tuhan, memberi promosi kepada setiap kami Tuhan. Kami terima yang terbaik dari Engkau Tuhan, yang janji yang sudah Engkau tetapkan, bias kami terimanya. Kami terima dengan sukacita. Kami percaya, karena kami percaya hanya kepada Engkau. Bukan kepada bank account kami, bukan kepada gereja kami, bukan kepada orang tua kami, bukan kepada anak-anak kami dan sebagainya, bukan kepada pekerjaan kami, bukan kepada usaha kami, tapi satu-satunya yang kami percaya ialah kepada Engkau, Yesus Kristus, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, dan juga Juru Selamat setiap kami. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Dan malam ini kami juga mau serahkan keadaan politik ya di Malaysia Tuhan, biar Kau campur tangan jamaah setiap dari Perdana Menteri, semua pegawai pemerintah, semua kabinet minister dan lain-lain, sebagian dari pemerintah Tuhan, di mana sama ada dalam bagian negara atau dalam bagian negeri atau provinsi Tuhan, biar Kau jamah hidup mereka Tuhan, biar ada roh takut Tuhan. Apa yang mereka lakukan ialah yang terbaik untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tambah hikmat atas hidup mereka Bapa, yang tambah hikmat jaga hidup mereka Tuhan, dan juga pelihara setiap keluarga mereka Tuhan, supaya mereka tahu bahwa Engkau yang pelihara mereka Tuhan, bukan sesiapapun, tapi Engkau Tuhan yang sangat mengasihi setiap mereka Tuhan. Yes Lord, bless them Lord. Dan bahagian sosial ekonomi, ya Tuhan, kami tahu sebagai anak Tuhan kami sangat terbatas.
Tapi kami tahu bahwa Engkaulah satu-satu pengharapan kami. Engkau satu-satu pengharapan kami. Apa keadaan sosial di Malaysia, apapun keadaan di ekonomi Tuhan, kami tahu semua di tangan Engkau. Semua di tangan Engkau. Semua di Engkau masih bertakhta Tuhan di bumi ini Tuhan. Bukan setakat di Malaysia tapi di bangsa-bangsa Tuhan. Dia banyak mereka yang terutama yang hilang, mereka berkenal dengan Engkau melewati badai ini Tuhan. Biar setiap mereka yang sudah backslider, yang sudah jauh dari Engkau, mereka balik kepada Engkau Tuhan. Karena setiap kita semasa kita bertobat, firman menyatakan bahwa Engkaulah setia dan adil Bapa. Engkau akan menerima setiap kita. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Engkau yang memimpin setiap kami ibadah raya malam ini Tuhan. Setiap kami memberi semua kemuliaan hanya bagi Yesus. Thank you Lord. May the Lord bless you. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace and joy. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang katakan, Amen, Amen, Amen. So sampai kita berjumpa lagi ya. God bless you.